sakit Bu Guru. Siapa lagi? Itu aja Bu Guru. Oke. Pada kali ini kita akan membahas pelajaran yaitu menentukan konsep ketidaksamaan linear satu variabel. Nah, sini tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama melalui pembelajaran berbasis proyek siswa dapat menemukan konsep ketidaksamaan linear satu variabel dengan baik. Yang kedua, membuat model dari permasalahan sehari-hari terkait ketidaksamaan linear satu variabel ke dalam model matematika. Yang ketiga, mengubah masalah yang berkaitan dengan ketidaksamaan linear satu variabel menjadi model matematika. Yang keempat itu menerapkan operasi matematika untuk menyelesaikan permasalahan ketidaksamaan linear satu variabel. Nah, kira-kira kapan kita pakai kata minimal atau maksimal dalam kehidupan sehari-hari? Gosip. Benar cantik. Ada yang bisa? Ya. Bisa yang minimal ada uang. Kan minimal dan maksimal itu digunakan ketika ada batas tertentu yang tidak boleh dilanggar. Misalnya minimal batas paling sedikit yang harus dipenuhi. Contohnya minimal membuat KTP harus berusia 17 tahun. Sedangkan maksimal batas tertinggi atau terbanyak yang harus dipenuhi. Contohnya maksimal mengerjakan soal ujian harus waktunya 90 menit. Nah, benar apa yang dibilang Yana. Jadi kata minimal itu kita bisa gunakan ketika kita ingin menunjukkan batas bawah, sedangkan untuk kata maksimal kita gunakan untuk menunjukkan batas atas. Nah, sekarang kan kita mau mempelajari ketidaksamaan linear satu variabel. Yang pertama itu kita mengetahui dulu apa itu pengertian ketidaksamaan linear satu variabel.
Nah, di sini beberapa simbol yang sudah ditunjukkan sebelumnya. Kita perlu tahu bahwa untuk menyatakan simbol tersebut dapat menggunakan beberapa kata berikut. Nah, ini kan kurang dari, dibacanya kurang dari. Ini simbolnya Lebih dari. ini kurang dari. Ini bisa juga dibilang hanya atau paling banyak. Kalau ini Lebih dari. berarti Tidak. paling sedikit. Nah, contohnya yang pertama itu modelkan beberapa kalimat berikut menjadi bentuk ketidaksamaan linear satu variabel. Kan yang A ini bilangan K dikurang 4 hasilnya kurang dari sama dengan 9. Kan di sini K dikurang 4 berarti K min 4 hasilnya itu kurang dari sama dengan, berarti di sini kasih simbol kurang dari sama dengan 9. Jadi bentuk ketidaksamaan linearnya itu K kurang dari K min 4 kurang dari sama dengan 9. Terus yang B itu negatif 16 merupakan kurang dari sama dengan 4 lebihnya dari 2P. Berarti di sini bisa kita tulis negatif 16 ini kan kurang dari sama dengan, berarti kita tulis di simbolnya kurang dari sama dengan 4 lebih dari 2P, berarti 4 plus 2P. Sehingga bentuk ketidaksamaannya itu 4 plus 2P lebih besar dari Nah, yang ini yang kedua itu gambar himpunan penyelesaian dari ketidaksamaan X lebih besar negatif 5 dengan garis bilangan. Nah, yang tadi itu kan berarti kan di sini X lebih besar dari negatif 5, jadi dia itu kosong kan himpunannya. Iya. Berarti dia ke arah kanan. Nah, yang kedua ini kita menyelesaikan masalah terkait ketidaksamaan linear satu variabel. Di sini kan ketidaksamaan linear satu variabel memiliki beberapa karakteristik yang dapat kita gunakan untuk menemukan solusi permasalahan. Nah, di sini misalnya yang pertama ini kan bentuk ketidaksamaan linear jika ruas kanan dan ruas kiri dijumlahkan atau dikurangkan dengan bilangan yang sama, maka tandanya tetapkan ketidaksamannya. Nah, misalnya kayak ini kan. Ini, jika A kurang dari B, maka A plus C kurang dari B plus C. Yang kedua, jika A lebih besar dari B, maka A plus C lebih besar dari B plus C. Contohnya ini kan misalnya negatif 4 kurang dari 2. Yang A-nya itu kan negatif 4. A-nya itu negatif 4. B-nya itu 2, C-nya itu 5. Nah, bisa jadi kita tuliskan negatif 4 lebih kecil dari 2. Nah, kan ini kan bisa ditambah kan penjumlahan, berarti negatif 4 ditambah 5 kurang dari 2 tambah 5. Nah, di sini kan negatif 4 ditambah 5 itu kan Kurang dari 7. Nah, jadi kan terbukti bahwa 1 itu lebih kecil dari 7. Nah, yang pengurangannya juga sama. Bentuk pengurangannya itu kan A-nya itu 2, B-nya itu 6,
besar dari 2, di sini berarti 4 ditambah 5 lebih besar dari 2 tambah 5. 4 tambah 5 berapa? 9. Kalau dikali, di sini kan ada proses perkalian. Dikali 4 dikali 5 20. Lebih besar dari 2 dikali 10. ada 3. Ya, Kok bisa dikira beda? nah ini dia berarti di sini 20 lebih besar dari 10. 10. Nah, sama juga kayak yang pecahannya itu jika A lebih kecil dari B maka A per C kurang dari B per C. Nah misalnya kan juga kayak gini, 6 lebih kecil dari negatif 9 berarti 6 per 3 lebih besar dari negatif 9 per 3. 6 dibagi 3 2. dan negatif 9 dibagi 3 Negatif 3. jadi kan lebih besar 2 dibanding negatif 3. Ya, betul. Nah, nomor ini jika luas kanan dan luas kiri dikalikan dibagi, dia sama kan kayak di sini. Jika A lebih besar dari B maka A dikali negatif C lebih kecil dari B kali negatif C. Nah, contohnya ini kayak gini kan 4 lebih besar dari 2 berarti 4 dikali 3 4 dikali negatif 3 lebih besar dari 2 dikali negatif 3. 4 dikali negatif 3 berapa? 12. 2 kali negatif 3 6. ya, itu sama di sampingnya ya. Nah, di sini contohnya. Di sini kan tentukan himpunan penyelesaian dari beberapa permintaan samaan di bawah. X yang pertama yang A itu kan X negatif 4 kurang dari 2. Sama kayak tadi kan berarti kita tambahkan kan di sini 4. Ya. Dan hasilnya habis. Terus di sini juga tambah jadi X kurang dari 2. Nah, kita buktiin pakai ini. Nah, kan di soal yang pertama tuh X min 4 kan? Berarti kita taruhkan koefisiennya itu X kan? X-nya itu kan di situ 1 kan? X ini negatif 4 berarti kita taruh di sini X. Terus negatif 4 kan? Berarti kita taruh yang negatif 1 ini 4 banyak 4 kan? Ya. Di ini. Nah, kan di sini negatif 4 kan? Nah, terus tandanya itu kan kurang kali kan? Berarti kita taruh tandanya kurang kali di tengah. Terus yang di sini itu kan negatif 2 berarti yang negatif 1-nya ini kita 2 kali ya. Ya, Bu. Kan di sini buat kita nyelesain itu kan kita karena di sini ada negatif 4 berarti kita tambah 4 positif kan. Jadi kan kalau kita tambah 4 positif jadi dia habis kan dan di sini berarti Ya. kan ya habis ya. Terus kalau di sini kan masih ada sisa 2. Ini. Di sini kan 4 kan? Iya.
Karena di sini kan negatif 2 berarti masih ada kan di sini sisanya 2 Ya. kan jadinya ini kita sisain ya 2. Dan di sini habis kan? Ya, Bu. Nah, nah jadi kan hasilnya tuh X lebih kecil dari 2 kan? Nah, sama kan dengan di situ? Sama. Ya, Bu. Nah, ada yang mau coba untuk nomor yang B? Yang B, Bu? Ayo, kalau enggak saya tunjuk ya. Ini, Bu. Tujuh ya, Bu. Yana, ayo lihat. Nah, sama itu kan X plus 4 berarti X 4 terus tandanya itu kan lebih besar makanya berarti ini ya. Nah terus 4 ada 3 kayak ini. Ya. Terus kan di situ kita kurangin dia 4 ya biar hasilnya habis tadi kita ya 4. Nah, kan di situ jadinya kan sudah sini dia negatif plus 4 dikurang negatif 4 dia jadi habis. Habis. Ini nah, Dicabut. terus ini kan 3 berarti di sini dicabut berapa? 3. Bisa dapat 3. Ya. Bisa 1. Oh, satu ini. Jadi hasilnya itu kan X lebih besar dari 1. Ya. Ya, makasih. Nah, sini buatlah garis bilangan. Kan kayak tadi kan garis bilangannya itu meningkat dari persamaan X kurang dari 2. Berarti di sini kan dia meningkat kan yang himpunannya kosong kan di sini. Dia nggak full. Ya. Nah, selanjutnya ini Bu Guru akan bagi PPT ya. Bisa dikejar berkelompok ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ini saya bilang. Ini ya. Bisa 5 menit? Bisa, Bu Guru. Ya. Saya di situ sudah ada. 5 menit ya. Ya. Ini kertasnya. Kalau ada kesalahan bilang ya. Kelompok 1. Langsung aja. 1. Ada yang kesusahan? Ibu, apa ini, Bu? Ibu, bagaimana caranya ini? Ya, ini. Ayo yang kelompok 3 ini sudah selesai. Ibu ini kita kerja
menit ya. Sudah guru. Udah kelompok 1, kelompok 2 nih, udah belum? Kelompok 3 udah? Udah. Dikumpulin bu. Ya, dikumpulin ya. Ya bu. Ibu. Boleh untuk perwakilan dari kelompok mana nih yang mau maju? Untuk mempresentasikan. Kelompok 1 siap? Ya bu. Rizka siap. Boleh kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasilnya. Di sini saya mau presentasikan, saya dari kelompok 1. Kan pertanyaannya itu kan berapa waktu perjalanan minimal yang dibutuhkan untuk berpergian dari Mataram ke MRC. Nah, waktu perjalanan minimal yaitu T kurang dari 2 atau T kurang dari sama dengan 1. Nah, jawaban kedua itu pertanyaannya berapa jarak maksimal yang ditempuh dari Mataram ke MRC? Jarak maksimal yang ditempuh dari Mataram ke MRC kurang dari 53 menit. Terus, berapakah kecepatan yang diperoleh sebuah motor untuk melewati jalan tol yang terdapat tanda di samping yang ini? 80 km 60, yaitu kecepatan yang diperoleh sebuah motor untuk melalui jalan tol yaitu kurang lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan 80. Sekian saya sampaikan dari kelompok 3. Ada yang mau mungkin ada yang beda jawabannya di sini? Sama? Pinter-pinter ya kamu guru. Ya, terima kasih ya buat ini. Ya, tepuk tangan dulu dong. Nah, di sini kita sudah selesai untuk pembelajarannya. Jadi kira-kira kesimpulannya apa ya? Ada bisa ngasih kesimpulan nggak? Apa kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Yang ini yang cowok-cowok ini diam-diam aja, mungkin bisa dari Roni. Bu, memahami konsep pertidaksamaan linear satu variabel. Ya, terus Terus mengetahui jarak tempuh misalnya dari Mataram ke Merese, dari Aceh ke Lampung, terus kecepatannya, terus waktunya. Kita bisa menentukan apa namanya hasil penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya, yang himpunan kosong atau yang tertutup gitu. Bisa juga digunakan sebagai tempuh, digunakan alat seragam. udah. Oke.